Halo Sobat Saferian, perkenalkan nama saya Dulce Wirtin Maria Daud dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Retno Marsudi. Lahir di Semarang, Jawa Tengah, tepat pada tanggal 27 November 1962, seorang wanita yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia ini merupakan wanita yang amat berjasa bagi Indonesia di kancah internasional, terutama di bagian diplomatik. Retno Marsudi atau yang memiliki nama lengkap Dr. Renda Retno Lestari Priyansari Marsudi, License Law Master, adalah wanita yang lahir dari keluarga sederhana. Nama Retno sendiri ia dapatkan dari ibunya yang juga bernama Retno Werningsih, sedangkan ayahnya bernama Moksidik. Sebagai anak sulung perempuan yang lahir di keluarga biasa, sejak kecil Retno dikenal memiliki kepribadian yang tegas. Sebagai anak sulung, ia mengemban tugas berat untuk membantu kedua orang tuanya dalam keluarganya. Semua pendidikan yang ditempuh wanita berdarah Jawa itu merupakan sekolah negeri. Ia menjalankan pendidikan sekolah dasarnya di SD Randusari, sekolah yang sampai saat ini masih berdiri, meskipun telah berpindah lokasi. Lalu, ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertamanya di SMPN 3 Semarang, sekolah yang saat ia jalani di sana hampir setiap tahun tergenang banjir. Sedangkan sekolah menengah atasnya ia tempuh di SMAN 3 Semarang, tempat ia pertama kali menjalin hubungan pertemanan dengan Sri Mulyani Indrawati, yang kini pula menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Seluruh sekolah yang menjadi tempat belajar Retno merupakan sekolah-sekolah terbaik di Semarang sejak saat itu dan masih eksis hingga kini. Retno Marsudi sudah populer sejak dulu. Ia dahulu dikenal sebagai siswi top, bukan hanya di sekolahnya melainkan di seluruh kota Semarang. Sehingga tak khayal jika memasuki kampus top seperti Universitas Gadjah Mada menjadi hal yang mudah. Di UGM, Retno menempuh jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bagi seorang Retno Marsudi yang masih duduk di bangku SMP, menjadi diplomat merupakan sebuah cita-cita besar. Berawal dari tayangan TVRI pada zaman itu, yang menunjukkan pekerjaan seorang diplomat, Retno mulai bermimpi mengenai berjalan keliling berbagai negara di luar sana, yang bagi generasi mereka pada saat itu, terutama dengan kondisi ekonomi yang standar, terasa seperti hal yang sangat luxurious. Sehingga tak dapat ditampik bahwa Retno cukup pesimis pada saat itu. Pikirannya seakan dipenuhi oleh kata tidak mungkin. Tetapi sejatinya segala hal berawal dari mimpi. Retno pun sebenarnya memilih jurusan HI di UGM karena mimpinya itu. Awalnya ia ingin masuk UI 4, tetapi mengetahui bahwa jurusan yang ia inginkan tak ada di sana, ia dan keluarganya pun lebih memilih ke Yogyakarta. Ketika menjadi mahasiswi, Retno dikenal sebagai siswi yang berprestasi. Meski bukan yang tercepat, ia masih masuk dalam kategori yang menjalankan masa perguruan tingginya dalam waktu singkat, yaitu 3,5 tahun. Dengan masa yang singkat tersebut, membuat Retno lebih leluasa mencari pendidikan lanjutan bagi dirinya. Di mana saat itu, selain menyelesaikan perguruan tinggi di Indonesia, ia juga menjalani di Hogeschool Belanda dan Universitas Oslo, Norwegia. Oleh karena itu, ia pun dapat dengan mudah memasuki Kementerian Luar Negeri yang dulunya merupakan Departemen Luar Negeri melalui jalur prestasi. Masuknya ia ke Departemen Luar Negeri inilah yang menjadi awal perjalanannya sebagai seorang diplomat. Awal menjadi diplomat, tantangan terbesar yang dirasakan Retno Marsudi muncul akibat pembagian perannya sebagai seorang perempuan. Memasuki dunia diplomatik yang saat itu 90% diplomatnya merupakan laki-laki membuat Retno cukup minder. Ia menjalani tahun-tahun awal pekerjaannya dengan berbagai pikiran tak percaya diri memenuhi seluruh otaknya. Cukup berat baginya membagi waktu antara mengurus kehidupan pribadinya dan mengerjakan pekerjaannya. Yang dimana saat itu seringkali berganti-ganti destinasi tujuan luar negeri tanpa memandang waktu, bahkan tengah malam sekalipun. Kejadian ini pun semakin menambah keminderan di dalam dirinya, bahwa memang seharusnya pekerjaan diplomatik ini lebih baik dikerjakan oleh laki-laki saja. Persepsi itu lalu perlahan-lahan menghilang. Ketika berbagai kebijakan yang menyudutkan perempuan mulai dihapus, dan komposisi diplomat Indonesia mulai seimbang. Tetapi tak hilang sepenuhnya. Dengan perannya yang saat itu telah menjadi seorang istri dan juga ibu, cukup sulit bagi Retno membagi waktunya. Terutama jika ada panggilan mendadak untuk berangkat ke luar negeri, mengingat mengenai perbedaan zona waktunya. Sebagai seorang ibu yang baik, ia masih mengurus anaknya sama seperti ibu lain di luar sana.
memandikan, memberikan makan, mengantarkan sekolah, dan berbagai tanggung jawab seorang ibu lainnya. Tantangan ini tak berhenti di situ. Berpindah-pindah tempat, menjalani penerbangan berjam-jam lamanya, sudah mulai menjadi makanan biasa bagi Retno. Pengalaman berpindah negara dalam hitungan menit karena mendapatkan kabar anaknya sakit atau kabar mendesak lain mengenai keluarganya, cukup banyak membuat perjalanan Retno sebagai seorang diplomat di awal karirnya. Namun, pengalaman-pengalaman yang menguji keloyalannya ini sebagai ibu dan wanita karir inilah yang menjadikan perjalanan hidupnya seru. Bahkan, Retno saat ini pun mengakui hektik yang ia rasakan saat itu merupakan pengalaman yang seru dan sangat berharga baginya. Berkat keteguhannya pada saat itu, Retno berhasil melaluinya dengan baik. Ia pun menjadi sosok inspiratif yang kerap memberikan semangat bagi diplomat wanita muda di sekitarnya untuk tak mudah menyerah meski tantangannya berat. Hingga keteguhannya saat itu membawa dirinya memasuki Kabinet Kerja Jokowi JK sebagai Menteri Luar Negeri. Melihat kiprah yang baik diberikan Retno sebagai seorang Menteri Luar Negeri Indonesia, membawa Presiden Jokowi untuk kembali memberikannya kepercayaan di posisi yang sama pada Kabinet Indonesia Maju dari 2019 sampai 2024. Melihat perjuangannya yang sangat menginspirasi kaum muda, terutama perempuan, serta kinerja dan peran yang sangat besar di kancah internasional, membuat Retno Marsudi menerima cukup banyak penghargaan, baik di taraf nasional hingga taraf internasional. Di antaranya adalah Elle Style Award 2018, kategori Outstanding Achievement, Oktober 2018. Penghargaan khusus untuk pemimpin diplomasi kemanusiaan dari PKP Human Initiative 19 Desember 2018. Penghargaan agen perubahan dari PBB untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, UN Women 2017. Lalu the Order of Merit, Grand Officer the Second Highest Decoration Norwegia, Desember 2011, serta lain-lainnya. Berkaitan dengan hal romansa, Retno cukup beruntung. Ia menjalin hubungan dengan Agus Marsudi lalu menikah. Hingga kini dikaruniai 2 anak, yaitu Diota Marsudi dan Bagus Marsudi, yang kini keduanya telah berkeluarga pula. Kehidupan percintaan Retno tak reko-neko. Selain itu, salah satu fakta menarik mengenai Retno adalah ia merupakan wanita dengan gaya hidup sehat. Hingga pada saat kuliah, ia memiliki hobi menaiki gunung untuk menyalurkan kesenangannya. Kini nama Retno Marsudi telah melalang buana ke seluruh penjuru dunia, menunjukkan bahwa perempuan bisa, bahkan dari kalangan sebiasa apapun. Dengan keteguhan dan sikapnya yang tegas, yang mendorong dirinya untuk terus berjuang dan tak berhenti, meski berat tantangan yang datang kerap kali mengganggu. Perjuangannya telah menjadi inspirasi bagi perempuan di seluruh Indonesia, bahkan dunia, bahwa menjadi perempuan bukanlah sesuatu yang harus kita sesali. Selalu ada bagian yang dapat kita nikmati dari setiap proses yang menguras energi itu. Retno telah membuktikan bahwa setinggi apapun anganmu, perempuan pasti bisa. Bagi saya pribadi, hal yang sangat memotivasi dan menginspirasi dari tokoh Retno Marsudi adalah ia merupakan sosok yang tak mudah menyerah. Ia tak pernah goyah dalam mencapai mimpinya. Meskipun merupakan seorang perempuan dan lahir dari keluarga yang tidak berprivilege, dia tetap berjuang sekuat mungkin dalam mencapai mimpinya. Meskipun di awal karirnya, ia mengalami berbagai tantangan berat, ia tak pernah mundur. Ini menunjukkan bagi saya bahwa perempuan harus bisa bermimpi setinggi apapun dan berjuang dengan sebaik mungkin dalam mencapai mimpi tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai biografi dari tokoh Retno Marsudi. Terima kasih.